Oke, jika kalian ingin mencari sebuah mobil 7-seater dengan harga yang cukup terjangkau, ya sekitaran harga sebuah Avanza Veloz, tetapi kalian ingin mobil dengan tampilan yang cukup gagah layaknya SUV, maka Toyota Rush ini adalah pilihannya. Nah, kali ini kita akan membahas Toyota Rush ini, tetapi dengan segmen yang sedikit berbeda dibanding video-video kami sebelumnya. Nah, segmen apa itu? Itu adalah segmen Dewata Piknik. Oke, selagi kita dalam perjalanan menuju tempat piknik kita nanti, penasaran di mana? Terus saja tonton videonya sampai habis. Ingat, jangan lupa di like, di subscribe, Dan komen kalau ada mungkin Ya, ada kesalahan salah. dari kami. Dari PC. Oke, thank you. Nah, kebetulan nih kita akan membahas owning experience dari Toyota Rush ini sendiri. Dan kebetulan juga lagi pemilik dari Toyota Rush inilah, kalau bukan siapa? Kalau bukan yang menyetir. Iya. Yoi. Dede. Ya, Kevin. Nah, ini kan all new Toyota Rush ya, Dede ya? Ya, Tahun berapa? kalau mobil yang ini tahun 2019. Tahun 2019. Berarti baru nih dia. Ya, baru ya, kurang lebih udah ada setahun lah. Udah ada setahun. Oke. Nah, alasan Dede nih, kenapa memilih Toyota Rush ini ketimbang Mobil-mobil lain. mobil-mobil lainnya? Oke, pertama karena dari orang tua saya sendiri menyarankan untuk nyari mobil yang 7-seater. Oke. Berkeluarga ya dia. Ya, mobil keluarga. Oh, berarti 7-seater. Banyak berkeluarga deh. Ya, banyak punya anak. berenam lah, keluarga berenam. No. 6 anak lebih baik. Kemudian selain itu karena harganya juga. Karena Toyota Rush ini memiliki harga yang cukup value dengan fitur-fitur yang cukup lengkap juga sih di kelasnya. Kalau untuk Oke. on the road sendiri, untuk di Bali berapa kisaran harga untuk Toyota Rush? Kalau untuk on the Tipe yang road-nya, kayak Dede punya nih. nah kalau untuk tipe TRD yang saya ambil ini ya sekitar 290 jutaan lah kalau nggak salah. Oke. Ya, dan itu pun dapat cashback dari Toyota. Oh, dapat cashback juga? Iya, dapat cashback juga. Oh, berapa cashbacknya? Wah, kalau untuk itu saya lupa sih berapa. Ya Kisaran berapa? di atas 10 sih kayaknya. Udah atas 10.000. 10 juta. 10 juta. Wow. Anda yang mungkin masih bertanya-tanya atau masih punya keinginan, beli nggak sih? Cocokan beli Toyota Rush atau beli Expander atau beli dari Suzuki itu ada XL7 mungkin gitu. Nah, ini bisa jadi pertimbangan buat Anda yang ingin membeli Ya. Toyota Rush. Ya, kalau kalian mau fitur yang lengkap, kalian ambil Toyota Rush ini. Iya. Nah, Kemudian- berbicara tentang fitur Oke, fitur. atau kelebihan lah dulu. Oke, kelebihannya. Mungkin ada kelebihan dari Toyota Rush ini. Apa deh? Nah, yang seperti saya bilang tadi, fitur keselamatannya dibandingkan dengan pesaingnya seperti Expander ataupun BRV ataupun pesaing baru ya itu XL7. Oke. Toyota Rush ini memiliki fitur yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan para pesaingnya itu. Misalnya seperti airbagnya, di sini ada 6 airbag. Oh, ada 6 airbag Ya, ada 6 airbag. Lumayan juga banyak itu namanya. Biasanya kan 2 ya. Ya, Iya. rata-rata sih untuk Rata-rata sih pesaingnya dua. ada 2. Kemudian selain itu sudah ada vehicle stability control juga, sudah keyless entry juga, khusus untuk varian TRD ya. Kalau Oh. varian G-nya belum keyless entry, dia masih menggunakan remote untuk buka pintunya. Oh, smart key doang. Ya, untuk unlock. Oke. Kemudian udah ada engine start stop pastinya. Selain itu juga udah dapat kamera mundur juga, dapat sensor parkir di bagian belakang gua juga. Kemudian untuk bagian multimedia juga dia cukup unggul karena sudah bisa mirroring yang pertama, dan pastinya juga sudah bisa menggunakan Bluetooth dan USB ataupun iPod. Oke. Toyota sih selalu lebih unggul Ya, kayaknya lebih unggul. untuk di head unit sih. Karena dia tuh udah kayak terintegrasi, nggak kayak Honda lah. Ya. Karena Honda tuh kan rata-rata dia masih aftermarket Ya, lah. aftermarket.
Kemudian selain itu juga untuk bahan material yang ada di interiornya Ini ini, masih soft. Ini sudah ada ya, bahan soft accessory. khusus varian TRD saja, tapi kalau untuk varian dia kayak cetakan plastik itu, jahitannya palsu lah. Nah, kalau di TRD ini udah soft touch dan jahitannya asli seperti di dashboard ataupun di door trim bagian driver, penumpang depan ataupun belakangnya juga sudah soft touch. Itu. Oke. Untuk kenyamanan berkendaranya gimana, Dek? Apa itu masuk juga ke dalam kelebihannya? Nah, Atau kalau impresi berkendaranya sih, kalau dibanding pesaingnya seperti Expander, Toyota Rush ini suspensinya lebih keras. Oke. Dan karena suspensinya lebih keras itu limbungnya juga agak kurang. Iya. Ya, meski masih terasa lah, karena mobil ini juga kita lihat mobil ini juga tinggi kan. Ya, profilnya itu sangat tinggi. Oke. Kelebihannya kan udah nih. Mungkin untuk kekurangannya sendiri gimana? Untuk Dedi. Untuk kekurangannya yang pertama itu paling saya rasakan itu ada di mesinnya. Karena seperti yang kita tahu, untuk Toyota Rush ini menggunakan mesin yang sama dengan Avanza Veloz. Berapa cc itu, Dek? Ya, kalau kita bulatkan sekitar 1500 cc lah. Kecil ya untuk Ya, mobil segede ini loh. Ya, kalau Iya. menurut saya sih, kalau Kurang. untuk mobil seperti ini yang memiliki tampang yang gagah lah, Ya besar. ya besar juga, mungkin lebih cocok dimasukin mesin 2000 cc, Ya. mungkin akan lebih laku Lebih lagi. garang. Oh, mungkin kalau pertimbangannya mesin yang lebih kecil atau 1800 cc mungkin bisa? Ah, nggak nanggung sih. Oh, nggak tanggung. Lah, mungkin ya. sekalian 2000 aja. Kenapa nggak sekalian 2000 aja ya? Ya. Benar juga. Nah, selain dari sisi mesinnya, apalagi mungkin deh? Oke, untuk kenyamanan berkendaranya juga agak kurang. Nyaman berkendaranya kurang. Ya, karena kalau saya pribadi lebih suka berkendara dengan posisi yang rendah. Kalau di Toyota Rush ini dibanding pesaingnya kayak Expander ataupun BRV, Dia lebih rendah ya. ya di BRV dan Expander itu lebih rendah. Kalau ini lebih tinggi dia, Oke. sehingga kayak agak kurang nyaman lah berkendara. Kemudian untuk setirnya juga dia cuman masih til aja sih, belum teleskopik dia. Oh, baru bisa til doang, belum teleskopiknya ya. Ya. Oke. Selanjutnya untuk joknya sendiri, menurut saya pribadi, joknya itu kekecilan untuk postur tubuh seperti saya ya. Oh iya ya. Jadi kalau dibawa perjalanan jauh itu agak pegel lah di bagian Oke. punggung. Tapi so far untuk sisi passenger gimana, Ben? Kevin gimana tuh? si saya di passenger depan ya. Nyaman aja sih ya. Iya, sangat. Seharusnya sih nyaman. Iya, sih. sangat nyaman untuk Postur yang Kevin Iya, untuk seperti saya ada ini. lubang support juga sih. Ya, lubang supportnya ya menyangga dengan baik. Setelah itu untuk headroomnya ya masih lega. Saya juga sangat masih lega. Iya, untuk Surya sendiri pun masih lega. Dan apa namanya, untuk di ruang kakinya juga sangat lega ya, jangan ditanya lagi. Dan mungkin dari Adi di belakang gimana, Di? Nyaman kok. Nyaman Masih ya? banyak, ada space. Masih banyak ya. Masih banyak. Ya, Oh, Di lumayan ya. Di headroomnya juga masih lumayan ya. lah. Tapi kita nggak tahu ya kalau yang untuk yang di kursi yang paling belakang sih. Oh iya ya. Oh ya, satu lagi kekurangannya kalau kita bandingkan dengan Expander, Toyota Rush ini memiliki dimensi yang lebih kecil, sehingga ketika kalian berada di dalam, kalian akan merasa lebih sempit lah dibanding Expander. Karena untuk Expander sendiri dia lebih lega juga, dan BRV juga sama, lebih lega daripada Toyota Rush ini. Ya, cukup sekian sinematiknya ya. Nah, setelah saya membahas tentang owning experience dari Toyota Rush ini, saya akan membahas sedikit tentang eksteriornya. Mulai dari lampu-lampu yang ada di Toyota Rush. Nah, untuk generasi yang baru ini, Toyota Rush sudah menggunakan lampu multi LED reflektor, baik lampu jauh maupun lampu dekatnya. Kemudian di sini juga sudah terdapat lampu senja, yang dimana lampu senja ini juga sudah LED.
Akan tetapi, untuk lampu sennya, Toyota Rush masih menggunakan lampu model bohlam biasa. Kemudian lanjut ke bagian bawahnya. Nah, di Toyota Rush ini, baik varian TRD maupun varian G yang ada di bawah TRD ini, sudah mendapatkan bohlam yang terintegrasi. Yang membedakannya di sini sudah terdapat semacam body kit, dan di sini juga sudah terdapat body kit. Oke, lanjut ke bagian samping. Oke, untuk bagian sampingnya yang membedakan Rush ini dibanding varian di bawahnya ada pada body kitnya. Yang dimana untuk varian TRD sudah mendapatkan body kit dari TRD-nya dan sudah mendapatkan side guard di sini. Kemudian di sini juga sudah terdapat stiker TRD Sportivo. Yang mungkin menurut saya TRD ini adalah stiker yang kepanjangannya adalah Toyota Rakitan Daihatsu, Daihatsu. Oke, lanjut ke bagian kaki-kakinya. Nah, untuk kaki-kakinya, yang membedakan Toyota Rush TRD dengan varian di bawahnya juga ada pada velg yang digunakan. Yang dimana untuk varian TRD ini sudah menggunakan velg berukuran 17 inci dengan model two-tone polish. Kemudian untuk bannya sendiri dia menggunakan Dunlop Enasif dengan profil ban 215/60 R17. Begitu juga untuk bagian belakangnya. Nah, lanjut ke pengeremannya. Di sini untuk bagian depan, Toyota Rush ini sudah menggunakan rem cakram. Akan tetapi untuk bagian belakangnya, Toyota Rush masih menggunakan rem tromol biasa. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Oke, untuk bagian belakang dari Toyota Rush ini, dibanding generasi sebelumnya, Toyota Rush kini sudah tidak lagi menggunakan ban serep yang ada di belakang yang berbentuk seperti konde. Akan tetapi, Toyota Rush kini sudah menaruh ban serepnya di bagian kolong mobil. Kemudian untuk bagian lampu belakangnya, untuk lampu pengereman, Toyota Rush sudah menggunakan lampu model LED. Akan tetapi, untuk lampu sen dan lampu mundurnya, Toyota Rush masih menggunakan lampu model bohlam biasa. Kemudian, di sini juga Toyota Rush sudah menggunakan model antena shark fin dan terdapat spoiler kecil dan ada lampu rem juga di spoilernya. Selanjutnya lanjut ke bagian bawah. Di sini juga terdapat body kit dari TRD dan sudah terdapat dua sensor parkir dan satu kamera mundur. Oke, lanjut bahas bagasinya. Nah, untuk bagasinya sendiri, ini merupakan salah satu kelemahan dari Toyota Rush, yang dimana kapasitas bagasinya tidak terlalu besar, ya cukuplah untuk membawa 1 galon. Dan salah satu kekurangannya, di sini Toyota Rush belum bisa melipat joknya dengan rata lantai. Dia hanya bisa dengan seperti ini. Model seperti ini dan diangkat ke atas. Ya, walaupun tidak rata lantai, setidaknya ini menambah sedikit kapasitas bagasinya. Oke, sekian pembahasan Toyota Rush dari kami. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like. Jangan lupa subscribe channel ini juga. Dan jika ada salah-salah dari kami, mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih.